Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda Yanda, setelah penjelasan yang saya jelaskan tadi di awal, yaitu tentang mencari nama akun belajar ID kita, dan ketika kita tidak tahu sandinya atau salah sandi terus, itu silakan di reset. Nah, kalau sudah di reset, kita tahu sandi kita, maka kita tinggal masuk ke aplikasi PMM. Nah, kita bisa download Bunda Yanda di Play Store ada. Kita cari PMM. Nanti akan muncul. Nah, saya sudah mencari PMM. Nanti seperti ini, kemudian download. Kalau saya sudah mendownload, tinggal dibuka. Nah, tampilan berandanya seperti ini Bunda Yanda semuanya. Nah, setelah masuk ke aplikasi PMM, lanjut kita masukkan akun di sini Bunda Yanda. Nah, biasanya di sini ada masukkan akun. Nah, nanti Bunda Yanda silahkan masukkan saja akun Bunda Yanda. Ingat ya, akun belajar ID itu yang ada belajar ID-nya di ujungnya. Ya, silahkan masukkan. Kalau misalnya Bunda belum masukkan ke Gmailnya, biasanya kan harus masuk ke Gmail dulu supaya kita bisa tinggal klik. Ketika kita mengeklik ini masuk akun, nanti kan akan ada pilihan beberapa email yang ada di handphone. Nanti kita pilih yang ada belajar ID-nya, klik, kemudian nanti masuk. Kalau Bunda Yana sudah memasukkan akun belajar ID-nya ke Gmail ya. Nah, kemudian kita akan mengakses pelatihan mandiri. Nah, di pelatihan mandiri ini Bunda Yanda silahkan buka topik. Nah, ini adalah beberapa topik, silahkan dipilih. Nah, dipilih yang pertama. Sebaiknya saya menganjurkan ini karena sesuai ke pelatihan kemarin, saya diberi arahan untuk mengerjakan yang ini, transisi PAUD 1, kemudian lanjut ke transisi PAUD 2. Nah, transisi PAUD 2. Ini transisi PAUD 1 dulu mungkin ya, kita klik. Kemudian di sini ada modul 1, modul 2. Nah, ini sudah centang hijau karena saya sudah mengerjakan. Kalau yang belum mengerjakan, centangnya masih warna abu-abu. Nah, saya ini sudah dikerjakan semua. Ini juga sudah saya kerjakan semua, sehingga aksi nyatanya bisa dibuka, tidak terkunci, sehingga kita bisa mengerjakan aksi nyata ya. Kita bisa pilih salah satunya, kita pilih salah satu untuk mengerjakan aksi nyata. Tapi saya belum siap untuk mengerjakan sekarang, mungkin nanti sambil berjalan, sambil saya mengerjakan transisi PAUD 2 ya. Kemarin saya sudah mengerjakan separuhnya, transisi PAUD SD yang kedua. Nah, ini belum centang hijau karena saya belum mengerjakan post testnya, baru membaca materi-materinya. Post testnya belum saya kerjakan. Nah, kalau belum saya kerjakan semua, sehingga si aksi nyatanya pun belum terbuka ya. Tadi belum terbuka, tapi sekarang belum terbuka, belum bisa memilih karena modulnya belum dikerjakan. Nah, kalau untuk mengerjakan aksi nyata tadi seperti itu ya Bunda, kita memilih topiknya, kemudian nanti kita mengerjakan aksi nyatanya itu sesuai topik yang kita pilih, sesuai materi yang kita baca di topik tersebut. Maka aksi nyatanya pun sesuai itu. Mau bentuknya PowerPoint, misalnya kita bikin di Canva, nanti kita bikin PowerPoint tentang materi yang kita pelajari di topik tersebut ya Bunda. Nah, ini beberapa contoh aksi nyata dari teman-teman guru kita yang lain ya. Mereka mengambil judulnya ini tentunya sesuai topik yang mereka ambil, yang mereka pelajari. Begitu Bunda Yanda. Kemudian selanjutnya setelah mengakses pelatihan mandiri, kita akan mengakses CPATP, capaian pembelajaran. Nah, kita di sini bisa mencari referensi ya. Nah, contoh ATP-nya kita tinggal unduh karena kan di PAUD ada 6 pondasi. Nah, di sini kita bisa dilihat dulu sebelum diunduh boleh, atau langsung diunduh saja boleh. Bisa di-share juga Bunda Yanda. Nah, ini bisa dilihat-lihat dulu ya.
Nah, gitu kemudian bisa kita unduh. Ini contoh ATP PAUD yang 6 pondasi ya Bunda Yanda. Kemudian kita lanjut ke perangkat ajar. Nah, di perangkat ajar ini kan ada modul ajar atau bahan ajar, kemudian ada buku, ada modul project. Kita mau mencari yang mana nih? Kita misalnya mau mencari bahan untuk mengajar, maka kita pilih modul dan bahan ajar, kemudian pilih fasenya, fase umum, kemudian fase fondasi atau kelas PAUD, kemudian pilih, kemudian tampilkan hasilnya. Nah, maka di sini akan banyak muncul beberapa bahan ajar Bunda Yanda. Mau buku ataupun artikel, ini modul ajar bisa kita pelajari atau bisa kita terapkan di ketika kita mengajar nanti, untuk mengajar kita atau untuk acuan contoh. Nah, bisa dilihat banyak sekali ya Bunda. Nah, kemudian kita lanjut. Setelah kita melihat-lihat perangkat ajar, setelah kita melihat-lihat perangkat ajar, kita bisa melihat contoh bahan ajar di perangkat ajar ya Bunda Yanda untuk acuan kita mengajar misalnya. Jadi kita tidak perlu bingung mencari kesana kemari materi, di PMM semuanya ada begitu. Tidak perlu membeli buku karena kita tinggal mengakses PMM saja, membuka satu aplikasi tapi terdapat banyak sekali manfaat. Kemudian ketika kita mau mencari contoh assessment, ada di sini Bunda Yana, kita cari. Nah, ada serunya melempar bola. Misalnya kita belajarnya anak-anak disuruh belajarnya melempar bola. Kemudian di sini ada contoh assessmentnya Bunda Yanda, ada tabelnya, contohnya. Kita tidak perlu pusing-pusing nih. Aduh, gimana ya cara penilaiannya? Kita tinggal melihat saja contohnya banyak di sini ya Bunda Yanda. Nah, kemudian setelah assessment murid, kalau kelas ini PAUD katanya belum bisa ya, karena ini mungkin SD, SMP, SMA mungkin bisa ya. Kemudian di pelatihan itu saya diarahkan untuk mengerjakan bukti karya. Nah, saya diberikan PR untuk mengerjakan bukti karya. Ini contoh-contoh bukti karyanya ya. Misalnya kita mau melihat kategori karyanya apa nih? Mau melihat yang contoh yang artikel karyanya atau dokumen atau karya lainnya. Nanti kita bisa lihat-lihat ya Bunda Yanda. Nah, ini contoh-contoh bukti karya teman-teman kita. Nah, kalau kita mau mengupload atau mengerjakan bukti karya, kita klik ke karya saya, kemudian tambah karya Anda. Nah, kita karyanya yang kita kerjakan apa nih? Artikel misalnya, atau praktik baik misalnya ya. Misalnya kita praktik baik itu misalnya di kelas kita sedang mengajar, itu kan praktik baik ya. Kita bisa mengupload sebuah dokumennya atau videonya, yaitu berupa link YouTube. Jadi videonya harus diupload dulu ke YouTube, baru kita bisa mengupload linknya di bukti karya ini. Jadi kita membuktikan karya kitanya itu dengan memasukkan link video kita dari YouTube. Atau misalnya tidak mengerjakan video tapi dokumen, misalnya berbentuk PowerPoint yang kita bahas di kelas, nah bisa kita masukkan ke sini gitu. Ya Bunda Yanda, karya kita bisa kita upload di sini. Seperti teman-teman lainnya yang sudah mengerjakan bukti karya. Nah, kemudian kalau untuk aksi nyata tadi di pelatihan mandiri ini Bunda Yanda ya. Bunda Yanda, teman-teman semuanya sudah banyak yang mengerjakan aksi nyata, sehingga di sininya pun sudah hijau sampai sini karena aksi nyatanya sudah dikerjakan. Kalau saya belum mengerjakan aksi nyata karena saya baru menyelesaikan modul-modulnya. Nanti aksi nyatanya kita bisa kerjakan sesuai topik. Kerjakan aksi nyatanya. Aksi nyata pun bisa berupa PDF yang kita upload Bunda Yanda.
ya PDF misalnya PowerPoint atau misalnya artikel bisa kita upload di aksi nyatanya itu Bunda Yanda ya. Kemudian selanjutnya sepertinya sudah ya kalau di materi yang saya pahami sejauh ini sampai sana ya. Kalau video inspirasi tentunya kita tinggal lihat-lihat saja, banyak video inspirasi lainnya ya yang bisa kita pelajari atau ide praktik lainnya. Kalau di pelatihan kemarin saya belum membahas ini dan belum membahas ini. Baru ini seputaran sini, ini kemudian bukti karya ini saja yang sudah dibahas. Ini itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.